ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها المحترمون, para alim, para ulama, Ketua Masjid Baitur Rahman, segenap jajaran pengurus Masjid Baitur Rahman Bang Raya, para jamaah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan, atas segala nikmat. Bersyukur bahwa Allah menghadirkan kita di tempat yang baik ini. Bersyukur kehadiran Allah bahwa semakin dekat dan mudah-mudahan disampaikan kita usia kita kepada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Bersyukur kehadirat Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan taufik, inayah, hidayah kepada kita, dan seraya bermohon mudah-mudahan nikmat-nikmat yang baik ini dikekalkan untuk kita sampai hayat kita insyaallah. Salawat dan salam Allah terus curahkan kepada kekasih Allah, kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah bahwa sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan, maka Al-Faqir mengucapkan kullu am wa antum bikhair. Mudah-mudahan setiap tahun, setiap bulan, setiap hari kita semua umat Islam diberikan Allah kebaikan, kebaikan agama, kebaikan dunia, dan tentunya kebaikan akhirat insyaallah. Di waktu yang baik untuk menyambut bulan yang baik, maka Al-Faqir ingin menyampaikan, ingin membacakan hadis-hadis sejumlah 40 hadis yang berkaitan tentang akhlak yang ini diajarkan oleh guru kami Syekh Ashraf Hamid Hasanain Muhammad, yang beberapa waktu yang lalu beliau sawan, beliau ziarah, beliau berkunjung kepada kami selaku murid-murid beliau, dan beliau mengijazahkan kepada kami dan tentunya kepada kita semua hadiah berupa ilmu yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripadanya insyaallah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang akan kami bacakan adalah kitab Arba'in fi Fadailil Akhlaq. Kitab Arba'in berisikan 40 hadis yang berkaitan menjelaskan tentang fadailul akhlak, keutamaan-keutamaan akhlak. Bahwa sebagaimana kita tahu, bulan Ramadan adalah bulan di mana dari namanya saja sudah terkandung makna yang luar biasa. Ramadan sering dijelaskan oleh guru-guru kita dari kata-kata ramidha yarmadu ramdha'a wa ramadana, artinya hangus. Ramad itu artinya hangus, artinya orang yang masuk bulan Ramadan maka kemudian mengisinya imanan wa ihtisaban, siang hari berpuasa, malam hari qiyamul lail, maka hangus dosa-dosanya, kemudian terbangun, terbentuk karakter sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Nah, bayi yang baru dilahirkan ini punya akhlak, dan apa saja akhlaknya, maka fa insyaallah kita akan bahas akhlak-akhlak 40 hadis yang berkaitan tentang akhlak, dan kita akan bacakan secara cepat mengambil keberkahan. Mudah-mudahan dengan telinga kita menyimak, hati kita kemudian menyimak, kemudian diri kita menyimak, berniat untuk mengamalkan, insyaallah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diridhai Allah dan diridhai oleh Rasulullah sebagai Rasul untuk umatnya insyaallah.
Sebelum itu mari kita menghadiahkan suratul Fatihah untuk kami Syekh Ashraf Hamid Hasanain, mudah-mudahan beliau diberikan sehat wal afiat, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita di akhirat dikumpulkan bersama beliau, bersama guru-guru kita, bersama para ulama, bersama para aulia di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan dari ilmu-ilmu beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembahasan kita, terlebih dahulu kita akan mungkin telah sering mendengar kata-kata arba'in. Di dalam diskursus keilmuan Islam ada kita kenal yang disebut sebagai arba'in. Arba'ina itu artinya 40. Mengapa 40? Karena bilangan 40 ini merupakan bilangan yang di dalam Al-Quran disebut, kemudian di dalam hadis pun banyak disebut. Karena ini mengambil keberkahan dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mulia bersabda bahwa siapa yang mengumpulkan atau menyimak atau mendengar, mempelajari, menjaga, menghafalkan 40 hadis dari urusan agama ini, maka Allah kelak akan bangkitkan dia kelak di akhirat bersama zumratul fuqaha, bersama para ahli ulama-ulama fikih, atau bersama orang-orang yang paham dengan agama. Kata-kata faqih atau fuqaha itu mengacu kepada kata-kata orang yang memahami sesuatu secara terperinci. Maka kalau kita baca hadis, maka kadang-kadang hadis itu diterjemahkan secara sederhana, tapi kalau fikih tak pernah sederhana. Karena kenapa? Karena fikih artinya memahami sesuatu secara terperinci, secara mendetail. Maka orang kalau belajar fikih, maka berarti dia mempelajari sesuatu secara mendetail. Dari syaratnya, rukunnya, kemudian sunnahnya, adabnya, makruhnya yang membatalkannya. Dari sini saja sudah ketahuan rincinya, betapa rinci. Maka ilmu fikih tidak pernah ilmu sekedar solat, mari kita solat selesai, tidak. Karena kalau bicara tentang fikih, maka dia bicara tentang bagaimana tata cara solat, mengarah kemana, apa syarat sebelumnya, bagaimana dalam prosesnya, bagaimana setelahnya. Itu dibahas dalam ilmu fikih. Maka ilmu fikih tidak pernah ilmu fikih itu kemudian menjadi sesuatu yang ringkas. Maka faqih itu dikatakan para ulama adalah orang-orang yang memahami sesuatu secara terperinci, secara mendetail. Maka orang yang menghafal 40 hadis dari urusan agama Islam ini, maka kelak di akhirat dia akan dibangkitkan bersama zumratal fuqaha, bersama rombongan orang ahli-ahli fikih. Dan kita ini bukan faqih, kita bukan ahli fikih, kita bukan ulama, tapi ternyata kita bisa mendapatkan kemuliaan ini. Dengan berkah apa? Dengan berkah menghafalkan 40 hadis dari urusan agama. Tak hafal kita, minimal kita membaca, tak membaca kita, minimal kita menyimak. Karena dalam agama ini dikatakan oleh para ulama bahwa satu kebaikan itu apabila tak bisa dilakukan secara sempurna, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, dari situlah kemudian banyak sekali kitab-kitab yang oleh para ulama dikumpulkan, mereka mengumpulkan hadis sejumlah 40 berharap keberkahan hadis ini. Misalnya yang paling terkenal Arba'in Nawawiyah yang sudah dibahas di sini oleh guru kita. Kemudian ada Al-Arba'ina fis Salam, ada 40 hadis tentang keutamaan salam. Ada 40 hadis tentang keutamaan haji. Maka itu ratusan kitab yang dikarang ulama tentang arba'in. Itu pertama arba'in. Yang kedua, ada kita kenal kemudian ada kitab di atas itu yang
memuat biasanya seratusan bait syair tentang sesuatu, tentang ilmu apa, tentang ilmu hadis, tentang ilmu tafsir, tentang apapun. Maka itu kira-kira seratusan. Ada di atasnya 300-an bait, 300-an syair yang mengulas tentang kaidah-kaidah satu disiplin ilmu. Dan di atasnya bahkan disebut sebagai puncak dalam nazam itu, misalnya ada yang disebut sebagai alfiyah. Apa alfiyah? Alfiyah itu kitab yang berisikan 1000 bait syair yang berkaitan disiplin ilmu. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, jadi ternyata sebenarnya jadi santri itu berat, jadi ustadz itu apalagi lebih berat. Karena dikatakan, katanya zaman dulu, kalau orang untuk jadi santri disebut sebagai santri itu bahkan hafal alfiyah, matan 1000 bait tentang satu disiplin ilmu. Terutama Alfiyah Ibnu Malik misalnya, yang berkaitan tentang nahwu, tentang kaidah bahasa Arab. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ingin saya sampaikan betapa bahwa Islam ini adalah agama yang mendorong umatnya untuk belajar, dan bahkan kita lihat betapa banyak peninggalan secara ilmiah keilmuan ditinggalkan para ulama, karena memang Islam menganjurkan kita belajar, mencari ilmu, mengembangkannya, mengamalkannya dan menyebarkannya. Maka saya sangat ingin kita punya proyek, selain proyek kaligrafi Al-Quran, maka mudah-mudahan di masjid kita tercinta ini diadakan perpustakaan yang paling lengkap Sumatera Selatan. Perpustakaan Islam, dari kitab yang paling kecil sampai kitab yang paling tebal, paling besar. Supaya apa? Supaya masjid ini jadi rujukan, terutama pada aspek misalnya hazanah, kumpulan kitab-kitabnya. Jadi para ulama, para ustadz, para habaib, siapapun bisa berkumpul di sini, mencari sumber, kemudian selanjutnya bisa berdiskusi di sini. Ini hal yang saya sangat idam-idamkan sebenarnya. Karena mengapa ya ikhwan? Karena kadang-kadang banyak di antara kita ngumpulin banyak. Ada ngumpulin tasbih, ada ngumpulin gamis, ada ngumpulin kaligrafi, Masya Allah, semuanya bagus. Dan sekarang kita harus punya tren baru, kita ngumpulin kitab. Walaupun tak paham, minimal berharap bahwa ketika ada yang menggunakannya, maka kemudian kita bisa mendapatkan pahala jariahnya insya Allah. Ini next project insya Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi ternyata bilangan arba'in ketika para ulama mengumpulkan, mengarang satu kitab yang berisikan 40 hadis, itu tidak serampangan berdasarkan tren-trenan saja. Nah, ini ingin saya sampaikan bahwa beliau secara tak langsung mengajarkan kepada saya, kepada kita semua, bahwa ternyata ulama itu apapun yang mereka lakukan itu pasti ada sandaran ilmiahnya. Ada sandaran ilmiahnya. Tidak sekedar ikut tren, tidak sekedar membuatnya karena hawa nafsu, apalagi untuk melakukan mengarang kitab kemudian berdasarkan keinginan untuk mencari perbaikan secara ekonomi. Para ulama itu jauh daripada sangkaan seperti itu. Mereka ketika mengarang kitab betul-betul mengharap ridha Allah. Ketika mereka mengarang kitab, berharap mereka sudah menjalankan amanah sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menyebarkan ilmu, maka mereka berharap pahala-pahala jariah yang mengalir itu bisa mereka nikmati, terutama untuk keluarga mereka dan orang tua serta guru-guru mereka. Nah, ini kita doakan selain doa kita selanjutnya. Selain doa kita untuk orang tua, untuk anak, istri, suami, cucu, tetangga mungkin, kerabat, maka selipkan doa untuk para ulama. Sudahkah kita mendoakan para ulama? Sudahkah kita berkirim Fatihah kepada mereka? Wabil khusus misalnya, sudahkah kita mendoakan ulama-ulama kita misalnya di Sumatera Selatan atau dimanapun tempat kita tinggal? Karena kenapa? Hadirnya kita, bisa belajarnya kita, bisa kemudian sholat puasa zakatnya kita, salah satunya berkah jasa para ulama. Berkirim Fatihah, mendoakan mereka, mudah-mudahan yang mereka lakukan mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah
Kita akan mulai hadis ini karena mengapa? Karena hadis tentang akhlak ini sangat relate dengan kehidupan kita, sangat relate dengan zaman kita, dan sangat relate dengan apa yang terjadi faktualnya seperti apa. Karena satu hal yang paling berat, yang paling cepat hilang di akhir zaman itu bukan ibadah, tapi akhlak. Maka ikhwan, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kemarin terjadi pembicaraan singkat dengan teman tentang sunnah. Saya bilang ada satu sunnah yang paling cepat dan paling berat. Paling sunnah yang paling berat dilaksanakan umat akhir zaman ini apa Bapak Ibu? Persatuan. Umat ini bersatu. Yang ini kelompok ini bersatu dengan ini, yang ini pemain ini bersatu. Dan persatuan itu muncul dari apa? Dari sifat tawadhu. Persatuan itu muncul dari apa? Sifat saling memahami dan menghormati. Dan itu merupakan bagian daripada akhlak. Maka oleh karena itu, mengapa Al-Faqir ingin membahas ini? Salah satunya untuk kebaikan Al-Faqir dan kebaikan kita bersama. Maka mudah-mudahan pertama kita mendapatkan berkah dari membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap keberkahan telinga ini mendengar apa yang beliau pernah ucapkan. Berharap kemudian isi-isinya kemudian ketika sampai kepada kehidupan kita, maka kita beramal sesuai dengan ilmu. Dan kalau kita beramal sesuai dengan ilmu, berharap kita mendapatkan ilmu-ilmu pemberian Allah berikutnya yang akan Allah berikan kepada kita insyaallah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beramal sesuai dengan ilmu, maka Allah akan berikan kepadanya ilmu yang belum pernah dia pelajari insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hadis yang kemudian itu diriwayatkan dari Abi Hurairah, kemudian dari Nabi, kemudian setelah itu misalnya dari an, ini namanya hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an ini apa? Hadis yang diriwayatkan dengan bentuk an ini sampai anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang banyak dalam kitab hadis kita temukan ada haddatsana, ada akhbarana, ada sami'tu, telah memberitakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami, kemudian aku dengar. Nah sekarang ada hadis yang polanya diriwayatkan dengan lafaz dari setiap perawinya an, yang artinya dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ketemu hadis seperti itu namanya hadis mu'an'an. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Musnad Al-Bazzar beliau bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaqi." Hanyalah aku diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Bapak Ibu, hadis ini kalau yang pernah belajar bahasa Arab diawali dengan innama. Innama itu adatu hasrin, pembatas. Artinya yang beliau diutus ini cuma satu sebenarnya pada intinya, menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena mengapa? Karena akhlak-akhlak mulia telah diwariskan oleh Nabi Adam alaihissalam, turun kepada anaknya, turun kepada cucunya, sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyatakan, sesungguhnya aku diutus Allah untuk menjadi penyempurna akhlak. Kemudian yang kedua, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Kalau tadi makarimal akhlaq, ini salihal akhlaq. Hanyalah aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang baik. Maka ini mungkin baru pertama kita dengar. Yang makarimal akhlak sering kita dengar, ini ada salihal akhlaq. Menunjukkan apa?
menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang sempurna. Apa itu akhlak? Akhlak itu raddu fi'lin. Akhlak itu reaksi cepat, spontan orang menyikapi sesuatu. Ketika ada gosip menerpa kita, disampaikan orang lain kepada kita, orang sabar, ya Allah, mana lagi? Nah, sabar. Tapi kalau orang pemarah, sifat pendendam atau pemarah, langsung, budak mana itu? Selesai ke budak itu kaget. Itulah namanya akhlak. Jadi akhlak itu tidak pernah bisa direkayasa. Jadi kalau ada orang datang menghadap ke oknum pejabat misalnya, bawa hadiah, senyumnya, senyumnya manis, itu bukan akhlak. Itu direkayasa. Akhlak itu tidak ada rekayasa. Akhlak itu betul-betul bahasa tubuh yang mendarah daging. Sifat yang memang spontan terucap kemudian terlontar, sifat sikap yang dia lakukan memang tidak ada rekayasa, betul-betul. Jadi kalau ada orang bertemu dengan orang tuanya, apa kabar ma? Itu tidak ada orang lain. Nah, ibunya dipijit, disenyumi, kemudian diajak bercanda, kadang digoda-goda, itulah akhlak. Tapi kalau di dalam rumah ibunya dibentak-bentak, terus pas di luar ibunya diperhatikan, itu bukan akhlak. Jadi akhlak itu adalah apa dirinya kita, sejatinya kita, atau sifat yang sudah mendarah daging sehingga kemudian muncul satu peristiwa, muncul reaksi daripada kita, itulah akhlak. Nah, akhlak ini Bapak Ibu, untuk Nabi dan Rasul mereka sudah dibentuk Allah bahkan sebelum mereka lahir. Dan ada sebagian orang-orang yang memang dia dibentuk Allah seperti itu. Maka beruntung orang-orang yang kalau punya hati, kalau punya sifat, dia tak bisa marah. Ada teman istri saya pernah ngomong, yuk ajari aku nih, mana caranya marah. Minta ajari cara marah. Karena dia tidak pacak marah. Masya Allah, luar biasa yang seperti ini. Kita ini mana tiap hari pacak nahan marah. Karena tiap hari emosian terus. Nah ini mana pacak marah, itu luar biasa. Ini adanya anugerah. Tapi ada akhlak yang diusahakan, yang dilatih. Yang kita ini misalnya kesabaran setipis sehelai tisu, sisip sedikit, senggol bacok, kira-kira macam itu. Ada orang dikit, langsung dia nak marah, manggil, "Hoi, nak mana?" Terus dia emosi. Tapi kemudian bagaimana supaya dia sabar, dia latih. Proses latihan itu yang disebut sebagai riyadhah atau mujahadah. Jadi kalau kita dengar istilah mujahadah, kemudian kita dengar istilah proses riyadhah, adalah proses seseorang melatih dirinya supaya sampai kepada akhlak atau maqam tertentu. Misalnya, ini mulut nak ngomong itulah, nak bergesa terus, tak stop-stop. Maka dia belajar melatih lidahnya, dia lem, bibirnya dia kunci untuk tak ngomong. Oh, dia padahal itulah gatel dan pengen ngomong, tapi dia diam. Nah, itu namanya mujahadah. Sampai ketika dia sudah terbiasa, akhirnya kemudian dia menjadi orang yang tak banyak bicara hanya yang baik dan diperlukan. Itu namanya proses bermujahadah. Dan ketika dia sudah terbentuk karakter seperti itu, sehingga kemudian misalnya dia tidak gampang emosi, tidak cepat sekali dia ngomong, misalnya banyak ngomong, maka itu namanya akhlak. Jadi intinya begini, ada akhlak yang menjadi hadiah daripada Allah, anugerah dari lahir, bentukannya seperti itu. Ada akhlak yang memang harus kita usahakan, dan semuanya itu terdapat kebaikan daripada Allah. Kemudian ada orang bilang begini, Ustadz, lemak nian misalnya sama orang yang memang ternyata dia diberikan hati yang bersih, tidak perlu bersusah payah, gratisan dia, tidak ada yang gratis. Sebenarnya orang-orang yang baik itu juga berasal dari mujahadah orang-orang sebelumnya. Maka saya sangat sering sampaikan di majelis kita ini, kita ini Bapak Ibu bentukan tirakat mujahadah usaha orang-orang tua kita terdahulu. Apakah ayah bunda kita? Apakah itu kakek nenek kita?
apakah buyut-buyut kita? Karena dalam surat Al-Kahfi dinyatakan bahwa ketika Nabiullah Musa alaihissalam diperintahkan belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam, kemudian ternyata di situ kan ada harta yang tersimpan dan disimpan baik-baik oleh Nabi Khidir. Dalam bahasa Al-Quran dinyatakan wa kana abuhuma salihah, karena orang tua anak ini yang kembar ini, dua saudara ini adalah orang soleh. Dijelaskan dalam tafsir bahwa orang tuanya ini bukan orang tua langsung, tapi orang tua yang ketujuh, buyutnya ternyata. Maka berarti mengapa ternyata dikisahkan al-kisah buyut ini saudagar yang soleh, maka dia bilang, ya Rob, aku titipkan hartaku ini kepada anak atau cucu atau cicitku yang berhak, yang memang dia soleh dan pantas menerima. Akhirnya harta itu kemudian dipendamkan oleh Allah. Kemudian pada saat Nabi Khidir baru dimunculkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu, sebenarnya kita bisa membentuk anak-anak sesuai dengan akhlak yang baik bahkan sebelum mereka lahir. Caranya bagaimana? Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, carilah bibit-bibit yang baik, itu satu. Yang kedua, carilah istri al-walud al-wadud, yang penyayang lagi dia sehat jasmani ruhaninya. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak sekali doa yang diajarkan beliau atau zikir yang diajarkan para ulama, yang kalau ternyata dalam proses produksinya, pembuatannya, atau dalam proses ketika hamil, proses melahirkan, itu semua banyak sekali doa. Salah satunya apa? Untuk membentuk akhlak. Maka berarti kalau ada anak, ada siapa yang kemudian akhlaknya yang mungkin buruk, maka kita jangan salahkan anak dulu. Jangan-jangan dulu kita pernah salah makan. Jangan-jangan kita dulu salah pernah ambil harta siapa. Jangan-jangan kita pernah melakukan kesalahan dan dosa, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka berarti berterima kasih kita kepada para pendahulu, dan sekarang bagaimana tugas kita membentuk, membina kepribadian dan akhlak anak keturunan kita. Kemudian selanjutnya, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Sayyidina Amr bin As ini salah seorang sahabat Rasulullah. Bahkan dalam riwayat beliau adalah salah satu pencatat wahyunya Rasulullah. Selain Sayyidina Zaid bin Thabit, kemudian selain Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu Amr bin As. Amr bin As ini punya anak namanya Abdullah. Maka ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas. Ini 4 Abdullah. Maka mereka berempat ini disebut sebagai abadilah, disebut sebagai Abdullah. Nah, ini menunjukkan betapa ternyata Abdullah salah satu nama yang direkomendasikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ar-rahimuna, orang-orang yang punya kasih sayang, yarhamuhumur rahmanu tabaraka ta'ala, mereka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman akan mengasihi menyayangi mereka. Irhamu man fil ardi, sayangilah siapapun yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya yang di langit akan menyayangi mengasihi kalian. Bapak Ibu, hadis ini dikenal dengan hadis awwaliyah, salsal awwaliyah. Apa awwaliyah? Hadis ini ceritanya adalah hadis yang pertama kali bagi orang yang belajar hadis itu menerima hadis. Maka hadis ini ada ceritanya. Jadi hadis ini ketika ada orang yang belajar hadis, maka biasanya guru hadis, ini bapak-bapak pengen belajar hadis, kita mendatangkan guru hadis. Maka guru hadis itu biasanya akan
biasanya akan mengajarkan, memberikan sanad yang pertama hadisnya berupa hadis ini. Nanti bapak-bapak sudah punya hadis ini, kemudian bapak-bapak ingin mengajarkan hadis kepada anak, maka yang diajarkan hadis ini. Jadi hadis ini ceritanya dari pertama diriwayatkan adalah hadis pertama yang diterima oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Kemudian dia kepada muridnya dia ajarkan, ini hadis yang pertama diajarkan. Setelah muridnya menerima hadis ini, muridnya ini mengajarkan kepada muridnya lagi, ini hadis yang pertama diajarkan. Maka ini hadis disebut sebagai hadis awaliyah. Hadis yang paling pertama diajari dan disampaikan oleh guru kepada murid, dan kemudian murid ketika jadi guru pertama kali diajarkannya kepada murid. Dan ini alhamdulillah Al-Faqir dan teman-teman berkesempatan dapat hadis ini dari beberapa jalan ya. Pertama dari Syekh Hisham Kamil dari Mesir, kemudian dari guru-guru yang lain, dari Profesor Dr. Ibrahim Ashmawi, kemudian masyayikh-masyayikh yang lain mengajarkan ini kepada kami. Maka hadis ini pun diajarkan oleh guru hadis kepada muridnya. Nah, isinya hadis ini mengajarkan kasih sayang yang universal, bahwa orang yang punya kasih sayang maka dia akan dikasih oleh Allah SWT. Pelajaran yang pertama, bahwa ikhwan yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kama tadinu tudan." Sebagaimana engkau berbuat, maka seperti itulah engkau akan dibalas. Kemudian muncul dari hadis ini satu kaidah yang disebut, yang masyhur, al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan daripada Allah sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Orang yang pengasih, orang yang penyayang, maka mereka akan dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling faktual itu seperti ini. Ada orang tua di dusun kami itu. Beliau memang betul-betul penyayang kepada anak. Cerita beliau ketika haji bukan umroh, karena zaman dulu kan susah umroh, yang ada cuma haji dulu kan. Ketika dia haji itu banyak sekali anak kecil siapa saja itu yang memerungi dia, yang berkerubutan dengan dia, minta pegang segala macam. Padahal tak ada yang kenal anak itu. Entah anak orang Rusia, entah anak orang mana-mana itu mendekat kepada dia, meluk segala macam. Karena kenapa? Inilah al-jaza min jinsil amal. Orang yang melakukan sesuatu, maka dia akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, berarti kalau seseorang punya sifat kasih sayang, hatinya welas asih, yakinlah Pak, jangankan manusia, kucing pun sayang sama dia, hewan pun sayang sama dia. Maka berarti kalau ada orang yang fadhan ghalidhal qalbi, yang keras hatinya, yang buruk hatinya, yang pembenci hatinya, maka ada yang sayang sama dia. Siapa? Rombongan setan dengan jin. Tapi manusia tak akan dekat dengannya. Mungkin makhluk-makhluk yang lain tak akan dekat, malaikat tak akan mendekat. Tapi orang kalau punya sifat welas asih, kasih sayang tanpa batas, maka mereka akan dikasihi, disayangi Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini kasih sayang universal. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayangi, kasihi siapapun yang ada di bumi, siapapun. Maka ada orang yang bilang ini untuk orang Islam. Tidak. Siapapun itu, bahkan dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan hadis ini, man fil ardi, bahkan apapun yang ada di muka bumi. Bukan sekedar siapapun, tapi bahkan apapun yang ada di muka bumi, maka niscaya yang punya kasih sayang di atas langit, yaitu Allah maksudnya, yang di atas maksudnya Allah beserta malaikat, para nabi, itu akan mengasihi, menyayangi orang tersebut. Hadis yang ketiga, su'ilat ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu taala anha an khuluqin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluquhul Qur'an. Adalah Sayyidatuna Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu taala anha ditanya, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Maka beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an.
adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ini hadis dari Siti Aisyah menunjukkan bahwa Al-Qur'an yang berjalan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-katanya, perbuatannya, amal ibadahnya, sikapnya kepada siapapun itu pengejawantahan daripada Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian hadis yang keempat, an Usamah bin Syariq radhiyallahu taala anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Arafatin fasallamtu alaihi wa ka'anna ala ru'usi ashabihi at-tayra qalu ya Rasulullah fama khairu ma utiyan nasu faqala innan nasa lam yu'tau syai'an khairan min khuluqin hasanin. Bahwa satu saat Usamah bin Syariq, sahabat dari jauh, dari kampung lain, dari provinsi lain dia datang memang sengaja datang kepada Rasulullah, dan saat itu beliau sedang di padang Arafah. Maka Usamah bin Syariq ini bertanya ketika menceritakan, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mengucapkan salam. Dan ketika itu kulihat para sahabat itu seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung. Maksudnya mana seolah-olah di atas kepala ada burung? Jadi mana ini? Diam sahabat, tidak ngomong, tidak jengok Rasulullah, diam tak bergerak. Itu dengan nunggu Nabi ngomong. Ini namanya akhlak. Ini namanya adab sahabat kepada Rasulullah. Maka kemudian saat itu Usamah bin Syariq ini bertanya, ya Rasulullah fama khairu ma u'tiyan nas. Ya Rasulullah, apa hadiah yang terbaik yang diberikan Allah kepada manusia? Apa anugerah yang terbaik yang Allah berikan kepada manusia? Maka beliau menjawab, sesungguhnya manusia itu tidak pernah diberikan hal yang terbaik dibandingkan dengan akhlak. Dibandingkan dengan akhlak yang baik. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita lewatkan dari iman Islam ihsan ya. Tapi kita bicara konteks daripada pemberian Allah, maka apa yang paling baik? Harta? Ternyata bukan. Jabatan? Bukan. Jadi kita ini yang paling baik, hadiah pemberian terbaik daripada Allah itu apa? Itulah akhlak. Jadi kalau ada orang diberikan jabatan, maka boleh jadi jabatan ini bahasanya kanan kiri, baik mengajaknya ke surga maupun ke neraka. Orang diberikan harta masih ada dua kemungkinan, kanan kiri, bisa ke surga bisa ke neraka. Tapi kalau orang diberikan akhlak cuma satu, pasti dia akan membawanya ke dalam surga. Bagaimana akhlak kepada tetangga, akhlak kepada pimpinan, akhlak kepada anak buah, akhlak kepada istri, akhlak kepada suami, akhlak kepada siapapun. Orang diberikan akhlak yang baik, itulah pemberian Allah yang terbaik. Karena kenapa? Akhlak ini memang mahal Bapak Ibu. Dimanapun orang kalau punya akhlak yang baik, Masya Allah dia pasti diterima, dia pasti dihargai. Kalau dia miskin, orang segan karena akhlaknya. Kalau dia orang kaya, orang pun segan karena akhlaknya, bukan karena hartanya. Oh ya, mau Bapak itu ngapa, Masya Allah Bapak itu luar biasa. Dan orang akan kelihatan betul-betul akhlaknya baik kapan? Setelah dia meninggal, baru keluar cerita-cerita bagaimana kebaikan-kebaikan akhlaknya. Maka mudah-mudahan kita diberikan akhlak yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadis yang kelima, hadis yang terakhir. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Ana za'imu baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku pemimpin. Dalam satu pendapat yang lain, aku menjaminkan, aku pemimpin di dalam satu rumah atau di surga, fi rabadil jannah, di surga yang bawah. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, bagi orang yang meninggalkan bantah-bantahan sekalipun dia benar, posisinya dia benar, datanya kuat,
valid dan memang dia benar. Orang ini sudah salah, tak ada data, tak ada bukti, ngeyel lagi. Ngeyel, terus ngejak bantah. Maka kita bilang, iyalah curang. Baik Pak, terima kasih. Saya minta maaf. Saya mengaku kalah. Nah, ini dapat surga orang ini. Karena apa? Karena kemampuannya menundukkan egonya. Datanya valid, dia benar dalam posisi yang baik, saksinya ada, tapi ternyata dia mengalah, maka dia dijaminkan surga oleh Rasulullah di dalam surga di level yang awal. Wa baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mizahan. Dan aku menjamin rumah istana di surga di mana? Level pertengahan. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan canda-canda, yang meninggalkan dusta sekalipun dia mizah, sekalipun dia berdusta. Maaf, dia bercanda. Jadi orang yang meninggalkan dusta, apapun kondisinya, walaupun itu hanya dalam kondisi bercanda. Kemarin ala kebesak ikan paus. Di mana? Di Sungai Musi. Tahu wong kan cando. Ditinggalkannya karena kenapa? Itu tuh ya dusta, itu tuh bohong. Maka itu dia akan mendapatkan level rumah istana di level kedua di surga. Kemudian beliau bersabda, wa baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjaminkan istana, memberikan istana di surga bagi orang yang akhlaknya baik. Di mana istananya? Di tempat yang paling tinggi, level paling VIP di surga, diberikan Allah melalui jaminan Rasulullah bagi orang yang akhlaknya baik. Akhlak yang baik bagaimana? Maka itu tadi, dari ucapannya, hatinya, perbuatannya, lintasan doanya, tingkah lakunya. Dan akhlak itu yang paling kelihatan kepada orang yang terdekat, orang tua, pasangan hidup, anak cucu, wabil khusus kepada para orang yang lebih bawah daripadanya, seperti asisten rumah tangganya. Jadi wong kalau nak jengok mana akhlak, jengok ke pembantunya mana Pak? Itu baik kasar. Kalau ke bini mungkin kadang-kadang banyak laki tak tekar. Kalau bini ke laki, banyak bini yang tak tekar ke lakinya, takut. Anak banyak takut kepada ayah sehingga dia berakhlak. Tapi orang dalam posisi bebas, dalam posisi dia bisa memilih kepada orang yang di bawahnya yang dia pekerjakan, dia biasa berakhlak, itu kelihatan akhlak aslinya. Maka kita akan melihat orang itu satu kepada tetangganya, dua kepada pembantunya, ketiga kita akan kelihatan bagaimana hasilnya ketika dalam perjalanan. Itu akan kelihatan bagaimana akhlak aslinya seseorang. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan, lembutkan hati kita sehingga kemudian kita masuk dalam golongan orang-orang yang diperbaiki akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kullu 'am wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita semua sehat selamat, diberikan sehat wal afiat oleh Allah dalam menyambut bulan Ramadan, mengisinya dengan kebaikan siyaman wa qiyaman insyaallah. Jazakumullahu khair. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.